Ponselku bergetar tepat saat aku menutup pintu mobil di depan sekolah. Layarnya menyala sebentar, lalu gelap lagi, seperti ragu menyampaikan pesan. Aku berdiri di antara suara bel istirahat dan teriakan anak-anak, tapi ada sesuatu yang terasa salah sebelum aku tahu apa. Aku masuk ke ruang guru dengan senyum yang kupaksakan. Kursi didirikan untukku. Udara terasa terlalu dingin. Terlalu sunyi untuk jam segini. Guru wali kelas anakku menatapku lama, seperti sedang memilih kata yang paling aman. Lalu ia berkata pelan, hampir berbisik. Bu, anak ibu tidak sendirian tadi. Aku tidak langsung bereaksi. Aku menunggu kalimat berikutnya. Tapi tidak ada. Hanya keheningan yang menggantung, napas kami sama-sama tertahan. Dan di detik itu, makna semua hal yang kupikir aman, berubah arah. Tengen kedingen. Kepalaku kosong. Pernahkah kamu mendengar satu kalimat sederhana, lalu seluruh dunia terasa bergeser? Anakku selalu pulang dengan langkah yang sama. Tidak pernah terburu, tidak pernah tertinggal. Sore itu pun begitu. Sepatu kecilnya menyentuh lantai teras, tasnya bergeser di bahu, napasnya stabil. Aku berdiri di dapur, mendengar bunyi pintu pagar ditutup, dan untuk alasan yang tidak bisa kusebutkan, dadaku terasa lebih sempit. Halo, Bu, katanya. Hello, jawabku. Suaraku terdengar normal. Terlalu normal. Aku menaruh piring di rak, mengelap tangan, lalu berbalik. Wajahnya bersih dari peluh berlebihan. Tidak ada tanda ia berlari. Tidak ada cerita yang tumpah. Ia berdiri, menunggu instruksi yang tidak pernah kuminta. Aku menepuk kepalanya, sentuhan cepat, seperti biasa. Rambutnya rapi. Kapek, tanyaku. Biasa, jawabnya. Kata itu mengambang di udara. Biasa, seperti jawaban yang dipilih karena aman. Rutinitas menenangkan. Nasi hangat. Sayur bening. Aku menaruh lauk di piringnya, memperhatikan cara ia duduk, cara ia memegang sendok. Tidak ada yang berubah, kataku pada diri sendiri. Anak-anak tumbuh. Diam bukan berarti apa-apa. Di luar, motor lewat. Suara penjual tahu terdengar jauh. Aku menarik napas, membiarkan bunyi-bunyi itu menempel di dinding rumah. Rumah ini selalu bekerja seperti itu, menyaring dunia agar kami bisa bernapas. Setelah makan, ia mencuci tangan tanpa diminta. Ia meletakkan tasnya di tempat biasa. Aku mencatatnya sebagai hal baik. Anak yang rapi. Anak yang mandiri. Aku tersenyum, kecil. Kamu main dulu, kataku. Ia mengangguk, lalu berhenti di ambang kamar. Seperti ragu. Aku menunggu, tidak berkata apa-apa. Ia melangkah masuk, menutup pintu setengah. Bunyi kliknya lembut. Aku berdiri di ruang tengah, memandang jam dinding. Detik berjalan pelan. Aku mengingat kembali kalimat guru itu, yang disampaikan dengan suara pelan di ruang guru tadi siang. Aku tidak mengulanginya di kepala. Aku menaruhnya di sudut, seperti barang yang belum ingin dibuka. Mungkin salah lihat. Mungkin salah dengar. Guru juga manusia. Aku mempercayai kemungkinan-kemungkinan itu seperti memegang pagar yang goyah. Malam datang dengan rapi. Aku menyetrika seragam, melipat kaus kaki. Ia mengerjakan PR di meja makan. Pensilnya bergerak tanpa banyak jeda. Aku memperhatikan caranya menghapus, hati-hati, tidak berantakan. Aku ingin bertanya sesuatu, tapi aku tidak tahu apa. Pertanyaan yang salah bisa mengusik sesuatu yang belum pasti. Besok pelajaran apa? Tanyaku akhirnya. IPA, jawabnya cepat. Kamu suka? Ayah. Pendek. Tapi bukan dingin. Aku mengangguk. Aku belajar menerima jawaban pendek sebagai pilihan, bukan penolakan. Saat waktu tidur, aku mengantar ke kamar. Lampu kecil menyala. Selamat diterek. Ia berbaring menghadap dinding, seperti biasa. Aku duduk di tepi ranjang, mengusap punggungnya pelan. Napasnya teratur. Aku menghitung sampai 5, lalu berdiri. Bu, katanya. Aku berhenti. Kenapa? Ia tidak langsung menjawab. Ada jeda kecil, jeda yang membuatku duduk lagi. Besok jemputnya jam berapa? Seperti biasa, jawabku. Oh, katanya. Jangan telat.
Aku tersenyum. Ayah. Ia memejamkan mata. Aku menutup pintu pelan, meninggalkan celah cahaya kecil. Di lorong, aku berdiri lama, mendengarkan rumah bernapas. Pagi berikutnya, semuanya berjalan sesuai rencana. Ia sarapan, mengikat sepatu, mencium pipiku. Aku mengantar sampai gerbang sekolah, melambai, menunggu sampai ia masuk barisan. Anak-anak berisik. Guru berdiri di depan. Aku berbalik, berjalan ke mobil, dan lagi-lagi dadaku terasa sempit. Aku membuka jendela, menghirup udara. Di kantor, aku bekerja seperti biasa. Email. Rapat. Tawa kecil di pantry. Aku ikut tertawa. Aku menaruh kalimat guru itu di laci mental yang sama, menguncinya. Fokus adalah bentuk perlindungan. Sore, aku menjemput. Ia keluar bersama barisan. Tidak terburu. Tidak tertinggal. Aku berdiri di titik yang sama, memperhatikan wajah-wajah kecil itu. Ketika ia melihatku, ia mengangkat tangan. Kecil. Aku membalas. Senyumku mungkin terlalu lebar. Di mobil, kami diam. Aku memutar radio pelan. Lagu lama mengalun. Ia menatap keluar jendela. Aku menatap jalan. Kamu main apa tadi? Tanyaku. Menggambar. Apa gambarnya? Rumah? Aku mengangguk. Bagus? Bu, katanya lagi. Tadi. Bu guru nanya aku. Nanya apa? Ia mengangkat bahu. Biasa. Aku menunggu. Mesin mobil berdengung. Lampu merah menyala. Orang-orang menyeberang. Biasa itu apa? Tanyaku, suaraku dijaga tetap ringan. Ia menggaruk hidungnya. Nanya aku pulang sama siapa. Aku menahan napas sepersekian. Terus kamu jawab apa? Sama Bu. Aku tersenyum. Ya memang. Ia diam. Lampu hijau menyala. Aku melaju. Di rumah, ia meletakkan sepatu lebih rapi dari biasanya. Aku memperhatikan. Aku menegur diriku sendiri, jangan berlebihan. Anak-anak bisa berubah tanpa alasan besar. Malam, setelah ia tidur, aku duduk di meja makan dengan secangkir teh. Aku membuka ponsel, melihat pesan dari guru wali kelas. Satu baris, dikirim siang tadi, yang belum kubalas karena aku ingin bicara langsung. Aku membacanya lagi, pelan. Tenggeng ke Denjen. Aku tidak membalas. Aku menaruh ponsel terbalik. Aku berdiri, berjalan ke kamarnya. Pintu tertutup rapat. Aku membukanya pelan, masuk. Ia tidur miring, wajahnya setengah tertutup bantal. Aku duduk di lantai, dekat ranjang, memperhatikan napasnya. Aku mencari tanda, apapun. Tidak ada. Semua baik, bisikku, entah untuk siapa. Hari-hari berikutnya menyusun pola kecil yang tidak cukup besar untuk dituduh, tapi terlalu sering untuk diabaikan. Ia pulang dengan jam yang sama, tapi ceritanya makin pendek. Ia bertanya hal-hal yang aneh untuk usianya, tentang jalan pintas, tentang orang dewasa yang baik. Aku menjawab seperlunya, mengalihkan. Aku mulai mengantar dan menjemput lebih dekat. Aku berdiri di tempat yang lebih terang. Aku memperhatikan gerbang, satpam, orang tua lain. Aku tidak melihat apapun. Dan justru itu yang membuatku gelisah. Suatu sore, hujan turun tiba-tiba. Aku menunggu di mobil lebih lama. Anak-anak keluar satu persatu. Ia muncul terakhir, basah di ujung rambut, tapi tidak berlari. Aku turun, menghampiri. Kop lama? Tanyaku. Antri payung, katanya. Dari siapa? Dari, ia berhenti. Bu guru. Aku mengangguk. Hujan meredam suara. Aku membuka pintu, menyuruhnya masuk. Di dalam mobil, ia mengeringkan rambut dengan tisu. Bu, katanya, suaranya pelan. Jah. Kata bu guru, aku harus bilang ke ibu. Aku menoleh. Bilang apa? Ia menatap tisu di tangannya, meremas. Bilang, kalau aku pulang, ya sama ibu. Kalimat itu sederhana. Cara ia mengatakannya tidak. Ada beban yang tidak seharusnya ada. Kenapa? Tanyaku. Ia mengangkat bahu. Biar jelas. Aku tersenyum tipis. Sudah jelas.
Ia mengangguk, tapi matanya tidak ikut. Malam itu aku tidak tidur nyenyak. Aku terbangun beberapa kali, mendengarkan langkah-langkah yang tidak ada. Pagi, aku mengantar lebih awal. Aku menunggu lebih lama. Aku tidak bertanya pada guru. Aku menunggu momen yang tepat, seperti orang menunggu angin. Di kantor, aku salah mengetik. Aku menumpahkan kopi. Hal-hal kecil. Aku menertawakan diri sendiri di depan rekan, tapi dadaku kaku. Sore, saat menjemput, guru wali kelas mendekat. Senyumnya ramah, tapi matanya mencari. Bu, boleh sebentar? Katanya. Aku mengangguk. Kami berdiri di sisi gerbang. Anak-anak lewat, riuh. Aku memegang tas anakku, terasa lebih berat. Guru itu berbicara pelan. Aku mendengar kalimatnya, satu persatu, seperti potongan kaca. Aku mengangguk di tempat yang tepat. Aku bertanya hal-hal yang aman. Aku berjanji memperhatikan. Aku tidak menangis. Aku tidak marah. Di mobil, anakku duduk tenang. Aku menyalakan mesin. Aku ingin bertanya, tapi aku menunggu sampai rumah. Di teras, sebelum membuka pintu, aku berhenti. Kamu mau minum? Tanyaku. Ayah. Aku masuk, menuang air. Aku duduk berhadapan dengannya di meja makan. Aku memilih kata-kata seperti memilih pijakan di sungai. Kamu pernah pulang sama orang lain? Tanyaku. Ia menggeleng cepat. Enggak. Aku mengangguk. Pernah jalan sebentar sama orang lain? Ia diam. Tangannya bermain dengan gelas. Sebentar itu berapa? Tanyaku, lembut. Ia mengangkat bahu. Cuma, bentar. Siapa? Ia mengangkat mata, lalu menunduk lagi. Temannya ibu. Aku menelan. Teman ibu yang mana? Ia menggeleng. Enggak tahu namanya. Aku memegang gelas agar tidak bergetar. Kamu kenal wajahnya? Ia mengangguk pelan. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Aku diam. Jam berdetak. Air di gelasnya bergetar sedikit karena tanganku menyentuh meja. Kapan? Tanyaku. Kadang. Kadang itu kapan? Ia mengangkat bahu lagi. Papillon. Aku menghela napas. Aku ingin memeluknya, tapi aku menahan diri. Aku ingin ia bicara karena aman, bukan karena tertekan. Jianggang, tanyaku. Ia menggeleng. Ngobrol. Ngobrol apa? Biasa. Kata itu kembali. Biasa. Aku tersenyum kecil. Kalau begitu, kamu nggak perlu takut cerita ke ibu. Ia menatapku, lama. Ada sesuatu di matanya yang lebih tua dari usianya. Bu, katanya pelan, katanya jangan bilang-bilang. Udara di rumah seperti berhenti. Aku merasakan lantai di bawah kakiku, dingin. Aku mengangguk, pelan, agar ia tidak melihat apa yang bergeser di dalam diriku. Sekarang kamu sudah bilang, kataku. Itu bagus. Ia mengangguk. Bahunya turun sedikit, seperti baru meletakkan beban kecil. Aku berdiri, menyiapkan makan malam. Tanganku bergerak otomatis. Di dalam kepalaku, suara lain mulai tumbuh, pelan tapi pasti. Rasa aman yang selama ini kupeluk tidak runtuh sekaligus. Ia retak. Garisnya tipis, tapi nyata. Malam itu, saat aku mematikan lampu, aku berdiri di lorong lebih lama dari biasanya. Aku mendengarkan rumah. Tidak ada yang berubah, dan justru itu yang membuatku tahu. Sesuatu sudah berubah. Kecurigaan pertama mulai tumbuh. Pagi itu aku sampai di sekolah lebih awal dari biasanya. Gerbang masih setengah terbuka, satpam baru selesai menyapu daun, dan udara pagi membawa bau tanah basah dari taman kecil di depan kantor guru. Aku memarkir mobil sedikit menjauh, bukan karena aturan, tapi karena aku ingin melihat sekolah ini dari jarak yang tidak biasa, seolah jarak bisa membuat sesuatu yang tersembunyi jadi terlihat. Aku berdiri sebentar di balik kaca mobil. Anak-anak belum ramai. Lapangan masih kosong. Dan dalam kekosongan itu, kalimat yang semalam diucapkan anakku kembali, pelan tapi tajam. Katanya jangan bilang-bilang. Aku turun, mengunci mobil, lalu berjalan menuju ruang guru. Langkahku terdengar terlalu jelas di lantai keramik.
Suara sepatuku seperti mengumumkan kedatanganku. Aku menahan napas, mengingatkan diri sendiri. Kamu cuma mau tanya. Itu saja. Di ruang guru, kipas angin berputar lambat. Ada beberapa guru yang sedang menyiapkan buku absen. Wajah-wajah mereka terlihat biasa, lelah, tenang, fokus pada rutinitas. Aku menunggu sampai wali kelas anakku melihatku, lalu ia tersenyum sopan, tapi senyum itu seperti ditahan. Bu, sebentar ya katanya. Kami pindah ke sudut ruangan, dekat rak mat. Ada aroma kertas dan tinta. Aku duduk di kursi plastik, merasakan dinginnya menempel di paha. Wali kelas menutup pintu separuh, tidak rapat. Seolah ia juga tidak ingin percakapan ini terdengar, tapi juga tidak ingin terlihat menyembunyikan. Ada yang ingin ibu tanyakan? Suaranya rendah. Aku mengangguk. Kata-kataku tertahan sebentar, seperti memilih pintu yang aman. Kemarin, ibu bilang anak saya tidak sendirian, kataku. Maksudnya apa? Wali kelas menatapku lama. Matanya bukan menuduh. Matanya seperti orang yang sedang menimbang risiko. Saya tidak ingin membuat ibu panik, katanya akhirnya. Aku tersenyum kecil yang terasa kaku. Saya sudah panik. Ia menghela napas, lalu menunduk sebentar, seolah membaca ulang ingatan. Ada beberapa hari, dia tidak langsung ke ibu saat pulang, katanya. Aku menahan diri untuk tidak menyela. Tanganku menjerat di pangkuan. Dia sempat berdiri di dekat gerbang samping, lanjutnya. Dekat parkiran motor. Ngapain? Tanyaku, terlalu cepat. Wali kelas mengangkat telapak tangan kecil, menenangkan. Saya tidak tahu pasti. Saya hanya melihat dia, menunggu. Menunggu. Kata itu membuat bagian belakang leherku dingin. Menunggu siapa? Tanyaku, lebih pelan. Wali kelas menatap ke arah jendela. Di luar, seorang petugas kebersihan lewat mendorong gerobak. Suara roda gerobak berdecit pelan. Ia menunggu sampai suara itu menjauh, baru berkata, ada seorang pria, beberapa kali terlihat di luar pagar. Aku menarik napas, pendek. Orang tua murid. Saya tidak kenal, jawabnya. Dia tidak masuk sekolah. Hanya berdiri. Kadang duduk di motor. Aku memejamkan mata sepersekian. Gambaran itu sederhana, bahkan bisa dianggap biasa. Tapi cara wali kelas mengatakannya membuatnya berat. Bapak itu ngomong sama anak saya? Tanyaku. Wali kelas ragu. Saya pernah lihat mereka, dekat, tidak lama. Tapi setelah itu anak ibu langsung pulang. Aku menggenggam ponsel di tas tanpa sadar. Kenapa baru sekarang bilang? Ia menelan. Karena awalnya saya pikir, mungkin keluarga, atau kenalan. Tapi kemarin, saya lihat anak ibu seperti menghindar. Menggender. Aku menatap lantai. Anak kecil menghindar dari orang dewasa bukan tanpa alasan. Siri-sirinya, tanyaku. Wali kelas menyebutkan hal-hal yang terlalu umum, pria dewasa, baju gelap, helm putih, motor bebek. Wajahnya tidak jelas. Dan justru itu yang menakutkan, ancaman yang tidak punya wajah. Ada CCTV? Tanyaku. Wali kelas menggeleng. Ada, tapi sudutnya tidak sampai gerbang samping. Kami pernah minta tambah kamera, tapi belum. Kata, belum, terasa seperti pintu yang macet saat dibutuhkan. Aku berdiri perlahan. Lutakku Teresa Limas. Terima kasih, kataku, dan suaraku terdengar terlalu datar. Wali kelas menatapku dengan sesuatu yang hampir seperti rasa bersalah. Bu, mungkin ibu bisa jemput lebih dekat. Jangan tunggu di mobil. Aku mengangguk. Saya akan. Aku keluar dari ruang guru dengan langkah yang kupaksa stabil. Di koridor, anak-anak mulai berdatangan. Suara mereka menampar telingaku. Tawa, teriakan, langkah kecil, dan semua itu terasa seperti lapisan tebal yang menutupi sesuatu yang salah. Sekolah ini tampak aman karena ramai. Tapi celah pengawasan justru tumbuh di keramaian. Aku duduk di mobil lagi, menatap pagar sekolah lama. Aku mencoba mengingat semua orang dewasa yang pernah berada di dekat hidup kami. Teman kantor yang pernah mengantar. Tetangga yang pernah menanyakan kabar. Tukang galon yang kadang menunggu kembalian.
Semua terasa mungkin, dan kemungkinan itu membuat kepalaku berdenyut. Aku pulang tanpa menyalakan radio. Di jalan, suara klakson dan mesin motor bercampur dengan pikiranku sendiri. Aku memegang setir lebih erat daripada biasanya. Aku tidak suka rasanya, seperti aku sedang dikejar sesuatu yang belum terlihat. Di rumah, aku membuka kalender, membuka catatan di ponsel. Aku menuliskan tanggal-tanggal terakhir dengan rapi. Hari-hari di mana wali kelas bilang anakku menunggu. Aku menuliskan jam pulang normal, pukul 13.30. Aku menuliskan jam anakku sampai rumah berdasarkan ingatanku. Kadang pukul 14, kadang pukul 14.15. Aku selalu mengira itu karena macet kecil, karena antre gerbang, karena ia mampir beli es. Hal-hal yang biasa. Aku memanggil anakku sore itu dengan suara lembut. Ia duduk di sofa, memegang mainan, matanya menatap televisi yang bahkan tidak menyala. Kamu pulang kadang lama, kataku. Ia mengangkat bahu. Antri. Antri apa? Gerbang. Gerbang ni rumah? Tanyaku. Ia mengangguk. Tapi ia tidak menatapku. Jarinya meremas ujung baju. Aku duduk di sampingnya, jarak cukup dekat agar ia merasa aman, tapi tidak terlalu dekat agar ia tidak merasa diinterogasi. Kemarin kamu bilang ada teman ibu, kataku. Kamu ingat wajahnya? Ia menggeleng, cepat. Pakai helm. Suara, tanyaku. Ia diam. Lalu, pelan, suara berat. Aku menelan ludah. Dia bilang apa? Anakku menatap lantai. Dia bilang, titip salam. Salam dari siapa? Ia mengangkat bahu lagi. Katanya, dari ayah. Dunia seperti berhenti. Aku menahan napas sampai dadaku sakit. Ayah. Kata itu seperti benda yang sudah lama kubuang, tiba-tiba diletakkan lagi di meja. Ayah anakku tidak pernah datang. Tidak pernah menjemput. Tidak pernah peduli. Itu bukan rahasia. Itu luka yang kami simpan rapi. Aku memaksa wajahku tetap tenang. Kamu percaya? Tanyaku, pelan. Anakku mengangkat mata. Ada ketakutan kecil di sana, bukan karena pertanyaanku, tapi karena ia sadar jawabannya punya konsekuensi. Aku? Nggak tahu, katanya. Aku mengangguk, menelan semua reaksi yang ingin meledak. Kalau ada orang bilang, dari ayah, kamu harus bilang ke ibu, kataku. Ia mengangguk. Dia bilang jangan. Aku tersenyum tipis. Kalau begitu, kamu harus makin bilang. Ia menggigit bibirnya, lalu mengangguk lagi, lebih pelan. Malam itu aku menghubungi nomor lama yang pernah kusimpan, nomor ayah anakku. Nomor itu aktif, tapi tidak diangkat. Aku menatap layar sampai gelap. Aku tidak tahu apakah rasa lega atau rasa takut yang lebih besar. Jika itu benar ayahnya, kenapa diam selama ini? Jika bukan, kenapa membawa nama itu? Aku tidur dengan ponsel di bawah bantal. Setiap bunyi kecil membuatku bangun. Aku menutup pintu, memeriksa kunci, memeriksa jendela. Semua tindakan itu terasa berlebihan, tapi tubuhku menuntutnya. Ada rasa bersalah yang tumbuh pelan, mungkin aku terlalu sibuk. Mungkin aku terlalu percaya sekolah. Mungkin aku terlalu yakin dunia akan menghormati anak kecil. Keesokan hari, aku menjemput lebih dekat. Aku berdiri tepat di depan gerbang, di antara orang tua lain. Aku memaksa diriku tersenyum saat menyapa ibu-ibu, seperti bagian dari keramaian bisa melindungi. Aku melihat anakku keluar. Ia melihatku, dan aku melihat perubahan di wajahnya, lega yang cepat, seperti ia baru saja menahan napas. Di belakang barisan, aku melihat gerbang samping. Pagar besi itu sedikit lebih sepi. Ada bayangan motor terparkir di luar, samar di antara pepohonan. Aku tidak melihat wajah. Tapi aku melihat helm putih di stang. Dadaku langsung dingin. Aku ingin lari, tapi kakiku menancap. Aku menggenggam tangan anakku begitu ia mendekat. Ia menoleh ke arah samping, cepat, lalu menunduk. Kamu lihat? Tanyaku, hampir tanpa suara. Ia tidak menjawab. Tapi tangannya berkeringat di dalam genggamanku. Kami berjalan cepat ke mobil. Aku tidak menoleh lagi. Aku tidak ingin memberi sinyal bahwa aku sadar.
Aku ingin orang itu merasa aku masih bodoh. Karena bodoh adalah posisi yang lebih aman daripada menantang. Di rumah, aku membuka lagi catatan jam. Aku menghitung mundur, berapa lama dari gerbang ke rumah jika jalan kaki, berapa lama jika naik motor, berapa lama jika berhenti di tempat tertentu. Aku mendadak melihat jeda-jeda kecil di hari-hari kami seperti lubang. Lubang yang selama ini kututup dengan asumsi. Aku mencari struk belanja kecil yang kadang kuberikan pada anak untuk membeli jajanan. Aku menemukan beberapa di saku tasnya. Tanggal-tanggalnya tidak cocok dengan cerita, antri. Ada hari ia membeli sesuatu jam 14.10 padahal harusnya sudah sampai rumah. Ada hari tidak ada struk sama sekali, padahal biasanya ia selalu membeli. Ada hari yang kosong. Kosong itu terasa lebih menakutkan daripada bukti. Sore, saat anakku mandi, aku membuka riwayat lokasi di ponsel lamaku yang pernah kupasang aplikasi pelacak sederhana, bukan untuk curiga, tapi untuk berjaga. Aku jarang mengecek. Aku selalu percaya. Sekarang, jari-jariku gemetar saat membuka. Beberapa hari terakhir, titik lokasinya tidak bergerak lurus dari sekolah ke rumah. Ada belokan kecil. Ada berhenti beberapa menit di dekat jalan samping sekolah, tempat yang tidak pernah kami datangi. Aku menutup ponsel, menahan napas. Itu bukan imajinasi. Itu jejak. Aku berdiri di dapur, memandang dinding kosong, mendengar suara air dari kamar mandi. Anak kecil itu bernyanyi pelan, nada sederhana. Di antara nyanyian itu, aku merasakan sesuatu menekan dari dalam, ketakutan yang tidak lagi abstrak. Malam itu, sebelum tidur, aku duduk di tepi ranjang anakku. Kalau besok ada orang ngomong lagi, kataku, kamu langsung lari ke guru. Jangan jawab. Ia mengangguk. Kalau dia bilang dari ayah, kamu tetap lari, jawabku. Ia memejamkan mata. Aku menutup pintu pelan. Di ruang tengah, aku duduk di sofa, menatap gerbang dari balik jendela. Bayangan motor lewat di jalan, lampunya menyapu dinding. Aku menahan napas setiap kali cahaya itu menyentuh rumah. Aku menyadari sesuatu yang sederhana tapi menghancurkan. Ada waktu-waktu kosong di hidup anakku, dan aku tidak tahu siapa yang mengisinya. Kecurigaan tidak lagi sekadar perasaan. Ia berubah menjadi kebutuhan untuk tahu. Anakku terbangun dengan teriakan yang tidak keras, tapi cukup untuk memecah tidurku. Aku sudah berdiri sebelum namaku dipanggil. Lantai dingin menyentuh telapak kaki, dan di lorong yang gelap, aku tahu, tanpa alasan jelas, bahwa ini bukan mimpi biasa. Ia duduk di ranjang, napasnya pendek, mata terbuka lebar. Lampu kecil masih menyala, membuat bayangan bergerak di dinding. Aku duduk di sampingnya, tidak langsung menyentuh. Aku menunggu detik yang tepat, seperti mendekati hewan yang ketakutan. Mimpi, tanyaku. Ia mengangguk cepat, tapi tubuhnya tidak ikut. Tangganya mensengkeram selamat. Mimpi apa? Tanyaku lagi, suaraku rendah. Ia menatap bantal. Gelap, katanya. Aku mengusap punggungnya pelan. Ia menegang sesaat, lalu membiarkan. Reaksi kecil itu, tegang, lalu pasrah, meninggalkan bekas dingin di dadaku. Kamu aman, kataku. Kalimat itu keluar otomatis, tapi di kepalaku, kalimat itu belum terbukti. Aku menunggu sampai napasnya melambat. Aku menunggu sampai matanya kembali berat. Aku menunggu lama setelah itu, duduk di lantai, punggung bersandar ke ranjang, mendengarkan jam berdetak. Setiap detik terasa seperti ujian. Pagi datang dengan warna pucat. Aku membuat sarapan seperti biasa, roti panggang, telur, susu hangat. Ia duduk di kursi, mengaduk susu terlalu lama. Sendok berdenting pelan, berulang, seperti hitungan. Kamu nggak habis-habis, kataku, berusaha ringan. Ia berhenti mengaduk. Aku nggak lapar. Kamu sakit? Ia menggeleng. Takut telat. Padahal jam masih panjang. Aku tidak menantangnya. Aku membiarkannya makan sedikit. Aku memilih pertempuran dengan hati-hati. Di sekolah, aku berdiri lebih dekat dari kemarin. Aku melihat anakku berjalan masuk, tasnya sedikit lebih berat di satu sisi. Ia menoleh sekali, memastikan aku masih di sana. Aku mengangkat tangan, tersenyum.
Senyum itu terasa seperti topeng yang mulai retak. Di kantor, aku mencoba bekerja. Aku menyusun laporan, membalas email, menghadiri rapat singkat. Kata-kata masuk dan keluar tanpa makna. Di sela-sela, aku memikirkan jarak dari gerbang ke parkiran samping. Aku memikirkan helm putih. Aku memikirkan suara berat yang tidak pernah kudengar. Aku menegur diriku sendiri. Jangan berlebihan. Jangan menjadi ibu yang melihat ancaman di setiap sudut. Anak-anak tumbuh. Mereka berubah. Ketakutan juga bisa menular. Sore, aku menjemput lebih cepat. Aku berdiri tepat di depan gerbang, tidak bergeser. Anak-anak keluar berkerumun. Aku mencari wajahnya, menemukannya, lalu merasa lega yang terlalu cepat. Ia berjalan ke arahku, langkahnya stabil. Aku menghela napas. Di mobil, aku bertanya hal-hal kecil. Apa yang ia gambar? Siapa yang duduk di sebelahnya? Ia menjawab seperlunya. Aku mendengarkan nada suaranya lebih dari kata-katanya. Kamu tadi ke gerbang samping? Tanyaku. Ia menggeleng. Enggak. Kamu yakin? Ia mengangguk, lalu menoleh ke jendela. Bahunya naik sedikit. Aku menahan diri untuk tidak berkata apa-apa lagi. Aku menyalakan radio pelan. Musik mengisi celah yang berbahaya. Malamnya, saat mandi, ia memanggilku. Suaranya kecil, teredam air. Aku berdiri di depan pintu, menunggu. Kenapa? Tanyaku. Temenin, katanya. Aku masuk, berdiri di luar tirai. Air Mengler. Uap naik. Aku melihat bayangannya bergerak, kecil dan rapuh. Ia memegang sabun terlalu erat. Cepat, katanya. Dingen. Air itu tidak dingin. Tapi aku mematikan keran lebih cepat. Aku membungkusnya dengan handuk, mengeringkan rambutnya pelan. Saat aku menyentuh lengannya, ia tersentak kecil. Maaf, kataku cepat. Gak apa-apa, katanya, tapi jaraknya menjauh setengah langkah. Aku duduk di tepi ranjang saat ia mengenakan piyama. Aku mengikat rambutnya. Gerakanku hati-hati, seperti menangani kaca. Kamu takut sama siapa? Tanyaku. Ia menatap cermin kecil di meja, bukan aku. Aku takut telat, katanya lagi. Aku mengangguk. Kata itu kembali, dipakai sebagai perisai. Aku mematikan lampu utama, menyisakan lampu kecil. Aku duduk sampai ia tertidur. Aku tidak pergi cepat. Di ruang tengah, aku membuka laptop, menatap layar kosong. Aku mencari artikel tentang kecemasan anak, tentang fase usia, tentang mimpi buruk. Semua masuk akal. Semua bisa menjelaskan tanpa menuduh siapapun. Aku ingin percaya. Aku menutup laptop. Aku berjalan ke pintu depan, memeriksa kunci. Aku memeriksa jendela. Aku memeriksa lagi. Tindakan itu membuatku merasa sedikit berkuasa. Hari berikutnya, aku mengambil cuti setengah hari. Aku menjemput lebih awal, berdiri lebih dekat lagi. Aku memperhatikan orang-orang dewasa di sekitar. Seorang pria berbicara dengan satpam. Seorang ibu menunggu sambil menatap ponsel. Seorang tukang parkir merapikan motor. Semua terlihat biasa, dan justru itu yang membuatku cemas, bahwa ancaman bisa menyatu dengan biasa. Aku melihat helm putih lagi, terparkir lebih jauh. Aku tidak melihat wajah. Aku memindahkan posisiku, menutup pandangan anakku ke arah itu. Ia menggenggam tanganku, lebih erat dari kemarin. Kamu dingen, tanyaku. Ia menggeleng. Pegang ayah. Aku mengangguk. Aku memegang lebih erat. Di rumah, ia duduk di lantai, menyusun balok. Tangannya gemetar halus saat baloknya jatuh. Ia menarik napas panjang, terlalu panjang untuk anak seusianya. Kamu mau cerita apapun ke ibu? Tanyaku. Ia menggeleng, cepat. Kalau kamu takut, kamu boleh bilang takut, kataku. Ia menatapku, lalu menunduk. Aku nggak takut, katanya. Aku tersenyum tipis. Baik. Aku berdiri, menyiapkan makan siang. Pisau memotong bawang, air mata keluar. Aku membiarkannya, tidak mengusap. Aku ingin air mata punya alasan yang terlihat. Siang itu, ia menolak tidur. Ia duduk di sofa, memeluk bantal. Aku duduk di lantai,
Punggung bersandar ke sofa. Kamu mau nonton? Tanyaku. Ia menggeleng. Temenin. Aku mengangguk. Kami duduk diam. Televisi mati. Jam berdetak. Aku merasakan punggungnya menempel di kepalaku, berat kecil yang menenangkan dan sekaligus menakutkan. Bu, katanya tiba-tiba. Jah. Kalau ada orang bilang dari ayah, katanya pelan, ibu marah. Aku menarik napas. Kenapa tanya itu? Ia mengangkat bahu. Takut. Takut apa? Takut ibu sedih. Aku menoleh, menatap wajahnya. Ibu lebih sedih kalau kamu diam. Ia memikirkan itu. Lama. Dia bilang ibu sibuk, katanya. Dia, jatuh seperti benda keras. Aku menjaga suaraku tetap datar. Siapa dia? Ia menggeleng. Aku nggak tahu. Kapan dia bilang begitu? Ia menghitung dengan jari. Kemarin. Sama kemarin lagi. Aku memejamkan mata sepersekian. 2 hari. 2 kesempatan. Apalagi yang dia bilang? Tanyaku. Ia menggigit bibir. Dia bilang, aku boleh ikut bentar. Bentar kemana? Ia mengangkat bahu. Ke tempat teduh. Aku menahan napas. Kamu ikut? Ia menggeleng. Aku bilang mau pulang. Terus? Dia ketawa, katanya. Bilang aku anak baik. Dunia terasa miring. Aku berdiri pelan, memeluknya. Aku tidak berkata apa-apa. Aku membiarkan tubuhku menyampaikan hal yang belum bisa kuucapkan. Sore itu, aku menelepon wali kelas. Suara terjaga. Aku meminta pertemuan besok. Aku meminta pengawasan ekstra. Ia setuju, terdengar lega. Malam datang dengan hujan ringan. Suara tetesan menenangkan dan menegangkan sekaligus. Aku duduk di meja makan, menulis jadwal baru. Antar lebih dekat, jemput lebih awal, tidak menunggu di mobil, tidak berjalan sendiri. Aku menempelkan jadwal itu di kulkas. Aku ingin dunia melihat niatku. Anakku tidur lebih cepat malam itu. Aku duduk di sampingnya, menunggu. Napasnya teratur. Aku menyentuh rambutnya, ia tidak tersentak. Aku menarik napas. Aku keluar kamar, menutup pintu pelan. Aku duduk di ruang tengah, menatap jendela. Lampu jalan memantul di kaca. Bayangan bergerak, lalu hilang. Aku meneguk air, merasakan tenggorokanku kering. Ponsel keberjeter. Pesan dari nomor tak dikenal. Aku menatap layar lama sebelum membuka. Isinya singkat, maaf kalau bikin salah paham. Saya cuma bantu. Darku tersedinjen. Aku tidak membalas. Aku menghapus pesan itu. Aku mematikan ponsel. Aku menyalakan lagi. Aku menyimpan nomor itu, lalu menguncinya dengan nama yang netral. Aku duduk diam, mendengarkan hujan. Kepalaku berputar antara dua kutub. Logika yang meminta bukti, naluri yang berteriak. Aku tidak ingin menjadi ibu yang menuduh tanpa dasar. Aku juga tidak ingin menjadi ibu yang terlambat. Pagi berikutnya, anakku terbangun tanpa mimpi buruk. Ia makan lebih banyak. Aku hampir merasa lega. Hampir. Di sekolah, aku bertemu wali kelas dan satu guru lain. Mereka berbicara tentang pengawasan, tentang gerbang samping, tentang satpam tambahan. Kata-kata itu menenangkan, tapi tidak menghapus gambar helm putih di kepalaku. Saat menjemput, aku berdiri di posisi yang sama. Aku melihat sekeliling. Aku tidak melihat motor itu. Aku menghela napas. Anakku berjalan ke arahku, wajahnya cerah sebentar, lalu berubah saat melihat sesuatu di belakangku. Ia berhenti. Tangannya menarik bajuku pelan. Bu, katanya, suaranya hampir tidak terdengar. Dia di sana. Aku menoleh cepat. Tidak ada siapapun yang mencolok. Orang-orang lewat. Motor bergerak. Yang mana? Tanyaku. Ia menunjuk ke arah bayangan di balik pohon. Aku melihat helm putih tergantung di stang, motor tanpa orang. Dari ke berdebar. Kami berjalan cepat ke mobil. Aku mengunci pintu segera setelah masuk. Anakku menunduk memeluk tas. Kamu kenapa? Tanyaku. Ia menelan. Dia bilang tahu rumah kita.
Kalimat itu tidak seharusnya keluar dari mulut anak kecil. Tidak seharusnya ia tahu apa arti ancaman. Aku menatap jalan, tangan disetir, napas pendek. Apalagi yang dia bilang? Tanyaku, suaraku dijaga tetap tenang. Ia menatapku, mata berkaca. Dia bilang, jangan cerita, katanya ibu capek. Aku menepi sebentar, menyalakan lampu hazard. Aku mematikan mesin. Aku memegang bahunya, lembut tapi pasti. Kamu dengar baik-baik, kataku. Kamu tidak pernah salah cerita ke ibu. Ia mengangguk, air mata jatuh tanpa suara. Aku memeluknya, lama. Di dalam pelukan itu, sesuatu berubah arah. Ketakutan yang selama ini menahanku kini bergerak maju, menjadi dorongan yang lebih keras dari ragu. Saat kami sampai rumah, aku mengunci pintu dan menutup gorden. Aku mengambil ponsel, membuka catatan, menuliskan setiap kalimat yang diucapkan anakku. Aku menuliskan jam. Aku menuliskan tempat. Aku menuliskan rasa dingin di leherku. Aku tahu sekarang ini bukan imajinasi. Anak kecil tidak menciptakan detail seperti itu. Naluriku tidak lagi berbisik. Ia menjerit. Dan jeritan itu mengubah rasa takut menjadi satu tujuan yang jelas, melindungi. Aku mengganti cara bernapas di rumah sendiri. Bukan karena udara berubah, tapi karena aku tidak boleh terdengar. Setelah anakku berkata, dia bilang tahu rumah kita. Rumah yang selama ini kupahami sebagai tempat pulang berubah menjadi ruang yang harus kuatur seperti strategi. Aku menutup gorden bukan karena ingin gelap, tapi karena ingin batas. Aku mengunci pintu bukan karena takut maling, tapi karena takut seseorang merasa berhak. Anakku duduk di sofa, memeluk tas sekolahnya meski kami sudah sampai rumah. Ia tidak melepas sepatu. Matanya menatap lantai, seperti takut lantai pun mendengar. Kamu bisa ganti baju, kataku, suaraku dibuat ringan. Ia menatapku sebentar, lalu mengangguk, berjalan ke kamar tanpa berlari. Langkahnya kecil, tapi berat. Aku menunggu sampai pintunya tertutup, baru aku menghembuskan napas panjang. Aku membuka catatan di ponsel, melihat daftar jam dan kalimat yang sudah kutulis. Itu satu-satunya hal yang terasa stabil, tulisan. Fakta kesir. Garis waktu. Aku menatap tanggal-tanggal itu, mencoba merangkai wajah tanpa wajah menjadi sesuatu yang bisa kusebut. Nomor tak dikenal yang mengirim pesan, cuma bantu, masih ada di daftar. Aku menatapnya lama, lalu menekan tombol panggil. Yari-yariku kemetar. Aku menekan, lalu cepat-cepat membatalkan sebelum berdering. Aku membenci diriku sendiri karena takut, tapi aku lebih membenci kemungkinan bahwa suara di ujung sana akan terdengar akrab. Aku berdiri, berjalan ke dapur, menyeduh teh, gerakanku otomatis. Tangan yang sama yang biasa mengiris bawang sekarang terasa seperti tangan orang lain. Aku menaruh cangkir di meja, duduk, menatap jendela. Di luar, kompleks terlihat normal. Orang lewat membawa belanjaan. Anak kecil bersepeda. Normalitas itu terasa seperti hinaan. Aku memanggil anakku ke meja makan. Ia datang dengan piyama, rambutnya masih basah. Ia duduk, menatap tehku, lalu menatap tanganku. Ibu gemetar, katanya pelan. Aku menahan diri. Cuma japek hahapku. Ia mengangguk, menerima alasan yang tidak sepenuhnya ia percaya. Anak-anak menerima karena mereka tidak punya pilihan lain. Kamu ingat helmnya warna apa? Tanyaku akhirnya. Putih, jawabnya cepat. Ada garis biru. Biru di mana? Di samping, katanya, tangannya menggambar garis di udara. Aku mengangguk, menulis. Dia pernah lepas helm? Enggak, jawabnya. Tapi, aku pernah lihat tangannya. Tangannya gimana? Aku menahan napas. Anak berpikir. Ada cincin, katanya. Cincin besar. Aku menelan. Cincin besar. Helm putih. Garis biru. Suara berat. Kalimat, ibu capek. Ini bukan orang yang asal bicara. Ini orang yang tahu cara menanam kata. Kamu pernah ikut dia? Tanyaku, pelan. Anakku menggeleng cepat. Aku nggak ikut. Aku cuma berdiri. Di mana kamu berdiri? Dekat pagar samping, jawabnya. Dia bilang, bentar aja.
Aku menutup mata sepersekian. Aku memaksa diri tetap tenang. Kalau aku meledak, ia akan diam lagi. Dan diam adalah tempat orang itu menang. Kamu hebat, kataku. Kamu nggak ikut. Ia menatapku, sedikit lega. Aku takut, katanya. Aku juga, jawabku jujur. Tapi kita bareng. Malam itu aku tidak memaksa tidur cepat. Aku membiarkan ia menonton sebentar, duduk di sampingku, bahunya menempel ke lenganku. Televisi menyala rendah, tapi aku tidak menonton. Aku mendengarkan rumah. Aku mendengarkan jalan. Aku mendengarkan setiap bunyi motor yang berhenti terlalu lama. Di kepala, pertanyaan lain tumbuh. Kalau orang itu tahu rumahku, dari mana ia tahu? Aku jarang cerita alamat. Aku tidak punya banyak teman dekat di sekitar. Aku bekerja, pulang, mengurus anak. Dunia kami kecil. Orang itu tidak mungkin muncul dari jauh dan langsung menemukan celah. Berarti ia dekat. Ia berada di radius yang sama dengan hidup kami. Itu bukan sekadar ketakutan. Itu logika yang dingin. Keesokan pagi, aku mengantar anak lebih awal. Aku berdiri di gerbang depan, bukan di samping. Aku menyapa satpam lebih ramah dari biasanya. Aku bertanya soal jadwal ronda. Aku bertanya soal CCTV. Aku tersenyum lebih banyak, menutup kewaspadaan dengan sopan. Satpam menjawab singkat, tidak curiga. Tapi aku memperhatikan matanya bergerak ke arah gerbang samping setiap kali motor lewat. Seolah ia juga menyadari sesuatu tapi tidak ingin terlibat. Aku masuk ke kantor sekolah, meminta bertemu konselor. Aku tidak mengatakan semua. Aku hanya mengatakan ada orang asing. Ada pesan. Ada anak yang takut. Konselor mengangguk dengan wajah profesional. Ia berkata kalimat-kalimat yang terdengar benar. Ia menyarankan pengawasan. Ia menyarankan laporan jika perlu. Aku mengangguk. Tapi di dalam, aku tahu, jika ini orang asing biasa, langkah-langkah ini cukup. Kalau ini orang yang punya akses, langkah-langkah ini hanya membuatnya lebih rapi. Aku mulai memperhatikan orang dewasa yang paling dekat dengan anakku di sekolah. Bukan hanya guru. Penjaga kantin. Petugas kebersihan. Sopir antar jemput yang menunggu. Orang-orang yang terlihat biasa karena selalu ada. Aku berdiri di tempat yang sama tiap sore, menunggu, pura-pura fokus pada ponsel. Tapi mata dan telingaku bekerja. Aku mencatat motor-motor yang parkir. Aku mencatat helm yang menggantung. Aku mencatat siapa yang datang tanpa menjemput siapapun. Pada hari ketiga, aku melihat seseorang yang membuat kulitku dingin karena ia tidak terlihat mencurigakan sama sekali. Pak Arif. Sopir antar jemput di kompleks kami. Orang yang selama ini kulihat sebagai bagian dari pemandangan, mengantar beberapa anak, tertawa dengan ibu-ibu, memanggil nama anak-anak dengan akrab. Ia sering menyapa aku dengan ramah, "Bu, pulang kerja ya?" Ia pernah sekali membantu mengangkat galon ke teras rumahku ketika aku kesulitan. Aku berterima kasih. Aku bahkan pernah menitipkan anakku ikut mobilnya sehari saat aku terlambat rapat, karena itu lebih praktis daripada panik. Dan sekarang ia berdiri di luar pagar samping sekolah, tidak di dekat mobil jemputannya, tapi di dekat motor bebek yang terparkir miring. Helm putih menggantung di stang. Ada garis biru di sampingnya. Aku tidak langsung bereaksi. Aku berdiri sangat diam. Otakku menolak menyusun potongan itu menjadi satu gambar. Karena kalau gambar itu benar, maka bahaya tidak datang dari tempat jauh. Bahaya ada di orang yang pernah masuk ke rumahku membawa galon. Pak Arif memakai jaket gelap. Tangannya di saku. Ia menatap anak-anak keluar, tapi tatapannya tidak mencari anak yang biasa ia jemput. Tatapannya seperti menunggu satu wajah tertentu. Ia tersenyum kecil saat melihat seseorang, lalu cepat menghapus senyum itu ketika melihat sekeliling. Aku mengencangkan genggaman pada tali tas anakku yang belum keluar. Aku menahan napas. Aku memaksa wajahku tetap biasa. Jangan menatap terlalu lama. Jangan menunjukkan kamu paham. Anakku keluar beberapa menit kemudian. Ia melihatku, berjalan ke arahku. Aku menahan diri untuk tidak menoleh ke arah gerbang samping. Tapi tubuh anakku sendiri yang menoleh. Hanya sepersekian detik. Bahunya naik, lalu turun cepat,
seperti mengingat perintah. Aku meraih tangannya, kuat. Kita pulang, kataku. Bu. Suaranya kecil, tapi ia tidak melawan. Kami berjalan cepat. Di kaca mobil, aku melihat bayangan Pak Arif bergerak sedikit, seperti ingin mendekat, lalu berhenti. Ia tidak mengejar. Ia tidak memanggil. Ia cukup tahu, aku melihat. Di rumah, aku menutup pintu, menurunkan gorden, lalu berdiri di ruang tamu dengan napas pendek. Anakku duduk di sofa, menatapku, matanya bertanya tanpa kata. Itu Pak Arif? Tanyaku pelan. Anakku menatap lantai, lalu mengangguk. Dia bilang, dia kenal ayah, katanya. Aku menutup mata, merasakan mual naik. Ayah lagi. Nama itu dipakai seperti kunci, membuka pintu kepercayaan anakku. Pak Arif tahu persis di mana kelemahanku, aku tidak ingin anakku merasa ditinggalkan. Aku tidak ingin anakku membenci ayahnya. Dan ia memakai itu. Kapan kamu ikut mobilnya terakhir? Tanyaku. Anak berpikir. Waktu ibu telat, katanya. Selain itu, ia menggeleng pelan. Kadang, dia bilang, tunggu bentar. Di mana? Tanyaku. Di samping, jawabnya. Aku mengangguk, menelan amarah yang ingin keluar. Aku tidak boleh marah di depan anakku, karena marah akan membuat ia merasa bersalah. Dan rasa bersalah adalah jebakan kedua. Aku duduk di sebelahnya, memegang tangannya. Kamu nggak salah, kataku. Orang dewasa yang salah. Ia mengangguk, air mata muncul. Ia tidak menangis keras. Ia hanya berkedip cepat, menahan. Anak kecil belajar menahan karena ia merasakan orang dewasa di sekitarnya rapuh. Aku berdiri, berjalan ke kamar, membuka lemari, mencari map lama. Ada foto-foto lama, dokumen, surat. Aku mencari sesuatu yang bisa menautkan Pak Arif dengan ayah anakku. Aku tidak menemukan apapun. Aku hanya menemukan nomor lama ayahnya, pesan yang tak terjawab, dan rasa kosong yang tak pernah benar-benar hilang. Aku duduk di lantai kamar, punggung bersandar ke lemari. Otakku mencoba mempertahankan logika, mungkin kebetulan. Mungkin helm putih milik orang lain. Mungkin Pak Arif hanya menunggu anak lain. Tapi kata-kata anakku, cincin besar, jangan bilang-bilang, ibu capek, tahu rumah. Semua itu tidak cocok dengan kebetulan. Aku memutuskan untuk berpura-pura normal. Itu satu-satunya cara untuk mengamati tanpa memicu. Kalau Pak Arif merasa aku menuduh, ia bisa menghilang, dan aku kehilangan jejak. Tapi kalau ia merasa aku masih ibu yang sibuk, ia mungkin terus melakukan kesalahan kecil. Sore itu, aku membuka pagar, menyapu teras seperti biasa. Aku menunggu sampai mobil antar jemput lewat. Benar saja, mobil putih itu berhenti sebentar di ujung jalan, menurunkan dua anak, lalu melaju pelan. Saat melintas di depan rumahku, Pak Arif menoleh dan melambaikan tangan. Bu, panggilnya, Ramah. Aku melambaikan balik, senyumku ditahan setipis mungkin. Pak, jawabku. Ia berhenti sebentar. Besok anaknya ikut jemputan lagi? Bayar ganteng. Aku merasakan jantungku berdetak keras. Belum tahu, Pak, kataku, suara ringan. Saya lihat jadwal kerja. Pak Arif mengangguk, masih ramah. Ayah. Kasih kabar aja. Ia pergi. Aku berdiri mematung, sapu di tangan, menunggu sampai suara mobilnya hilang. Aku menyadari satu hal yang membuatku menggigil. Ia tidak terdengar seperti orang jahat. Ia terdengar seperti orang yang yakin tidak akan disentuh. Malam itu aku mengatur langkah seperti rencana. Aku menidurkan anak lebih cepat, menunggu ia terlelap. Aku duduk di ruang tamu, menyalakan lampu teras, membuka ponsel. Aku mencari nomor orang tua lain yang memakai jasa jemputan Pak Arif. Aku memilih satu yang pernah ngobrol denganku di gerbang, Bu Nisa. Aku menulis pesan pendek, tidak menuduh, hanya bertanya. Bu, Pak Arif akhir-akhir ini jemput anaknya jam berapa ya? Aku mau cek jadwal. Pesan terkirim. Aku menatap 3 titik yang belum muncul. Aku mendengarkan detik jam. Aku menunggu seperti menunggu hasil tes. Balasan datang beberapa menit kemudian, biasanya jam 13.30. Kadang telat.
Kenapa, Bu? Aku menelan. Aku menulis lagi, hati-hati, kemarin anakku pulang agak lama. Aku takut ada yang ketinggalan. Bu Nisa menjawab, Pak Arif orangnya baik kok. Tapi aku pernah lihat dia ngobrol lama sama anakku di gerbang samping. Aku pikir biasa. Aku membeku. Kata, biasa, lagi. Kata itu seperti kain yang menutup mata semua orang. Aku mengetik, ngobrol apa? Balasannya lama. Lalu muncul, katanya cuma nanya alamat rumah. Biar kalau antar gampang. Aku menatap layar, napasku terputus. Alamat rumah. Cincin besar. Helm putih. Satu demi satu. Ponselku bergetar lagi. Nomor tak dikenal mengirim pesan, Bu, jangan bikin masalah. Anak ibu kan baik. Aku merasakan darahku mengalir ke telinga. Tenggeng ke Denjen. Aku tidak tahu apakah ia melihat aku menulis pesan. Atau ia memang selalu mengawasi. Aku mematikan ponsel. Aku berdiri, berjalan ke jendela, mengintip celah gorden. Jalan depan rumah kosong. Lampu jalan menyala. Tidak ada motor. Tidak ada mobil. Hanya sunyi yang terlalu rapi. Aku kembali duduk, memaksa napas teratur. Aku membuka ponsel lagi, menyalakan mode pesawat sebentar, lalu menyalakannya kembali. Aku menyimpan semua pesan sebagai tangkapan layar, memasukkannya ke folder tersembunyi. Aku menulis waktu dan tanggal. Aku menulis, Pak Arif, tanpa huruf besar. Seolah namanya tidak pantas mendapat ruang. Aku tahu aku harus melapor, tapi aku juga tahu, melapor tanpa strategi bisa membuatnya menghilang, atau lebih buruk, membuatnya mendekat. Aku memutuskan satu langkah lagi, memastikan bukti. Bukan hanya kata-kata anakku. Bukan hanya pesan. Aku butuh sesuatu yang bisa menahan proses, yang tidak bisa diputar menjadi salah paham. Keesokan siang, aku mengambil cuti lagi. Aku berdiri di dekat gerbang samping, pura-pura menunggu teman. Aku menaruh ponsel di tas, kamera menyala, hanya lensa kecil mengintip dari celah. Aku menahan napas, menunggu. Pak Arif datang. Helm putih, garis biru. Ia berdiri dekat pagar, menatap sekeliling. Ia tidak melihatku karena aku membelakanginya, pura-pura memperbaiki tali sepatu. Aku menahan gemetar. Anakku keluar bersama kerumunan. Aku memberi isyarat tangan kecil dari jauh, menyuruhnya langsung ke gerbang depan. Ia melihatku, mengangguk pelan. Ia patuh. Itu membuat dadaku sakit dan lega sekaligus. Pak Arif melangkah setenggaf, seolah ingin memanggil. Ia berhenti ketika melihat anakku langsung berjalan ke depan. Wajahnya berubah sebentar, bukan marah, lebih seperti kecewa yang tertahan. Lalu ia mengeluarkan ponsel, mengetik cepat. Ponselku di tas bergetar. Mode getarnya terasa seperti gigitan. Aku tidak boleh melihat pesan itu sekarang. Aku harus tetap pura-pura tidak tahu. Aku harus tetap menjadi ibu yang sibuk. Aku mengikuti anakku ke gerbang depan, memegang tangannya, berjalan cepat ke mobil. Tapi di dalam hati, ada satu keputusan yang menancap, bahaya itu bukan sosok asing yang lewat sekali. Bahaya itu adalah orang yang sudah punya akses, sudah punya wajah ramah, sudah punya alasan. Di rumah, aku memutar rekaman yang diam-diam terekam dari tas. Gambarnya sedikit goyang, tapi cukup. Cukup untuk melihat helm putih. Cukup untuk melihat cincin besar di jari tangan saat ia mengetik. Cukup untuk melihat ia menatap anak-anak dengan tatapan yang tidak seharusnya. Aku menatap video itu lama, tenggorokan kering. Ini bukti. Ini juga pemicu. Dan ketika aku mendengar kunci pagar bergetar di luar, bunyi kecil, seperti seseorang menyentuh tanpa membuka, aku menahan napas, mematikan layar, dan menyadari sesuatu yang membuat tubuhku membeku. Aku hampir ketahuan sedang mencari bukti. Untuk melindungi anakku, aku harus bertindak cerdas. Aku tidak langsung membuka pintu saat bel berbunyi. Aku berdiri di baliknya, mendengarkan napasku sendiri, memastikan langkah-langkah di luar tidak bergerak. Baru setelah ketukan kedua. Lebih pelan, lebih ragu, aku memutar kunci. Bu Maya berdiri di teras, tas kain di bau, rambutnya diikat seadanya. Wajahnya lelah dengan cara yang jujur.
Ia tidak membawa apa-apa selain dirinya sendiri. Itu membuatku sedikit tenang. Aku nggak lama, katanya. Aku mengangguk dan mempersilakannya masuk. Aku menutup pintu, mengunci, lalu membuka gorden sedikit. Cahaya sore masuk sebagai garis tipis. Bu Maya adalah konselor sekolah anakku. Bukan wali kelas, bukan kepala sekolah. Orang yang sering duduk di sudut, mendengarkan. Aku memilihnya karena ia tidak terlihat seperti orang yang ingin menjadi pahlawan. Ia terlihat seperti orang yang tahu batas. Kami duduk di ruang tamu. Aku menyeduh teh. Tangan kami sama-sama gemetar ringan saat memegang cangkir. Aku menyadari betapa mudahnya rasa takut berpindah tubuh. Aku nggak akan cerita ke siapapun tanpa izinmu, katanya, sebelum aku bicara apa-apa. Aku mengangguk. Itu kalimat yang kubutuhkan. Aku tidak menceritakan semuanya sekaligus. Aku memulai dari yang paling aman, kalimat guru, perubahan kecil, mimpi buruk. Aku tidak menyebut nama. Aku tidak menunjukkan video. Aku melihat wajah Bu Maya berubah pelan, bukan terkejut, tapi fokus. Seperti orang yang menyusun puzzle tanpa gambar di kotaknya. Anakmu bilang apa? Tanyanya. Aku menyampaikan dengan hati-hati, memilih kata yang tidak mengulang trauma. Tentang helm putih. Tentang, dari ayah. Tentang, jangan bilang-bilang. Bu Maya menutup mata sejenak, lalu membuka lagi. Itu kalimat dewasa, katanya. Bukan bahasa anak. Aku merasakan sesuatu mengendur di dadaku. Bukan lega, tapi validasi. Aku tidak berlebihan. Aku tidak gila. Aku takut salah langkah, kataku. Kalau aku lapor sekarang, dia bisa hilang. Atau, datang. Bu Maya mengangguk. Kita harus buat dia merasa aman dulu, katanya. Anakmu. Kita? Tanyaku, hampir tanpa suara. Ia menatapku. Kalau kamu mau. Aku menelan. Aku mau. Kami membuat kesepakatan kecil. Tidak tertulis. Tidak dramatis. Aku akan berbagi potongan, bukan keseluruhan. Ia akan mencatat, menyimpan di tempat terpisah. Kami akan bergerak pelan, seperti menyusuri tepi jurang tanpa melihat ke bawah. Anakku keluar dari kamar, membawa buku gambar. Ia berhenti melihat Bu Maya, ragu. Halo, kata Bu Maya, tersenyum kecil. Boleh duduk? Anakku duduk di karpet, menggambar tanpa bicara. Bu Maya tidak bertanya. Ia hanya duduk agak jauh, membiarkan ruang. Aku melihat bahu anakku turun sedikit. Itu cukup. Setelah Bu Maya pulang, aku duduk lama di ruang tamu. Ada rasa baru yang belum pernah kurasakan sejak semua ini dimulai, tidak sendirian. Rasanya rapuh, seperti kaca tipis. Tapi ada. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme baru. Aku mengantar dan menjemput dengan pola yang berubah-ubah, tidak bisa ditebak. Kadang aku menunggu di gerbang depan, kadang aku berdiri di seberang jalan. Aku berbicara dengan orang tua lain lebih sering, pura-pura santai, mencatat nama-nama yang muncul. Aku memotret tanpa terlihat memotret, motor, helm, jam. Bu Maya mengirim pesan singkat, netral. Ada perkembangan? Aku menjawab seperlunya. Belum. Atau, ada, nanti. Anakku mulai sedikit lebih tenang di rumah. Ia masih mudah terkejut, tapi tidak lagi menahan napas setiap kali ada suara motor. Aku menganggap itu kemajuan kecil. Aku tidak merayakannya. Suatu sore, Bu Maya mengajakku bertemu di kafe kecil dekat sekolah. Tempatnya ramai, tapi dengan cara yang tidak mengancam. Kami duduk di sudut, punggung menghadap dinding. Aku cek data jemputan, katanya pelan. Bukan resmi sekolah, tapi sering dipakai orang tua. Aku mengangguk. Pak Arif. Ia tidak terkejut. Namanya sering muncul. Sering? Tanyaku. Lebih sering dari yang seharusnya, katanya. Ada beberapa anak yang pulangnya lebih lama dari jadwal. Alasannya beda-beda. Aku memegang gelas lebih erat. Anaknya cerita? Sedikit, katanya. Mirip. Disuruh nunggu. Dibilang bentar. Ada yang dibilang, dari orang tua. Darahku terasa mengalir lebih cepat. Orang tua yang sama? Bu Maya menggeleng. Berbeda?
Tapi polanya sama. Kata, pola, jatuh seperti palu kecil. Ini bukan kebetulan. Ini kebiasaan. Kamu punya bukti? Tanyaku. Bu Maya mengeluarkan buku kecil, menunjukkan catatan tangan. Jam, tempat, kalimat yang sama dengan versi berbeda. Belum cukup untuk laporan besar, katanya. Tapi cukup untuk mulai. Aku mengeluarkan ponsel, menunjukkan tangkapan layar pesan. Menunjukkan potongan video, helm putih, cincin besar. Bu Maya menatapnya lama, lalu menghela napas. Ini serius, katanya. Aku mengangguk. Aku tahu. Kami membahas risiko. Jika aku melapor sekarang, Pak Arif bisa membantah. Ia bisa mengatakan salah paham. Ia bisa menggunakan reputasinya. Jika kami menunggu, ada risiko ia mendekat lagi. Waktu bukan sekutu yang netral. Kita perlu satu lagi, kata Bu Maya. Satu bukti yang tidak bisa dibantah. Apa? Tanyaku. Kesaksian dewasa, katanya. Atau rekaman interaksi langsung. Aku menelan. Itu berbahaya. Iya, katanya. Makanya harus hati-hati. Kami sepakat untuk tidak melibatkan anak lebih jauh. Anak-anak bukan umpan. Anak-anak adalah tujuan. Aku pulang dengan kepala penuh. Di rumah, aku memeluk anakku lebih lama dari biasanya. Ia membiarkan. Hari berikutnya, aku menerima pesan dari Bu Nisa lagi. Bu, aku kepikiran. Anakku bilang Pak Arif pernah minta nomor saya. Katanya buat koordinasi. Aku kasih. Aku membaca pesan itu 2 kali. Nomor. Akses. Aku membalas singkat, menanyakan kapan dan di mana. Ia menjawab detail yang menambah catatan. Aku menyusun semuanya di malam hari. Peta kecil. Nama. Jam. Tempat. Aku menempelkan kertas di dinding kamar, jauh dari pandangan anak. Setiap kali menempel, aku merasakan langkah mendekat ke sesuatu yang tidak bisa kuputar balik. Bu Maya datang lagi, kali ini membawa map coklat. Aku bicara dengan satu guru lain, katanya. Diam-diam. Dia lihat hal yang sama. Aku membuka map itu. Ada pernyataan singkat, ditandatangani. Tidak menyebut nama pelaku, hanya pola. Aku merasakan lututku lemas. Kita hampir sampai, kataku. Bu Maya mengangguk. Dan itu bagian paling berbahaya. Malam itu, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Aku menatap layar lama sebelum mengangkat. Aku tidak bicara. Bu, suara di ujung sana tenang. Terlalu tenang. Saya dengar ibu tanya-tanya. Aku menarik napas. Saya cuma ibu, kataku. Wajar tanya. Tanya boleh, katanya. Asal jangan salah orang. Aku tidak menjawab. Anak ibu baik, lanjutnya. Jangan bikin dia bingung. Aku menutup telepon tanpa kata. Tenggeng ke Jamatar. Aku duduk di lantai, punggung bersandar ke sofa. Anakku tidur di kamar, napasnya terdengar samar. Aku mendengarkan rumah. Aku mengirim pesan ke Bu Maya, dia tahu. Balasan datang cepat, aku juga dapat kabar. Kita harus cepat. Keesokan hari, kami bertemu lagi, kali ini dengan satu orang tua lain yang bersedia bicara. Kami duduk di ruang tertutup, suara AC berdengung. Cerita-cerita itu saling menyambung, bukan dengan emosi, tapi dengan fakta kecil. Aku melihat ketakutan di wajah mereka, ketakutan yang sama dengan milikku. Kita lapor, kata Bu Maya akhirnya. Bersama. Aku mengangguk. Aku tahu apa artinya itu. Tidak ada lagi berpura-pura. Namun sebelum langkah itu diambil, Bu Maya menerima satu informasi terakhir. Ia membacanya di ponsel, wajahnya berubah pucat. Ia menatapku. Ada anak lain, katanya. Bukan di sekolah ini. Kata-kata itu membuat ruangan terasa menyempit. Ini lebih besar dari yang kukira. Ini bukan hanya tentang kami. Aku menatap jendela, melihat pantulan wajahku sendiri, lelah, tapi tajam. Harapan yang kupunya rapuh, tapi nyata. Dan di balik harapan itu, waktu berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Waktu tidak lagi berpihak. Motor itu tidak lagi menunggu di tempat yang sama.
Itu tanda pertama. Tanda kedua datang lebih halus. Anakku pulang lebih cepat, terlalu cepat, dengan wajah yang berusaha terlihat biasa. Saat pintu pagar tertutup, aku mencium sesuatu di udara, bukan bau, tapi perubahan ritme, seperti seseorang baru saja menggeser papan catur dan berharap aku tidak menyadari. Kok cepat? Tanyaku. Bu Maya bilang pulang aja, jawabnya, menaruh tas dengan gerakan yang rapi. Rapi yang dipaksakan. Aku mengangguk pelan. Kamu makan dulu. Ia mengangguk, tapi matanya tidak menatap makanan. Matanya menatap lantai. Di bawah pipinya ada garis tipis, seperti ia menahan air mata lalu memaksa menelan. Aku tidak bertanya lagi saat itu. Pertanyaan bisa membuatnya runtuh. Dan kalau ia runtuh di waktu yang salah, orang lain bisa melihat. Aku belajar memilih momen seperti memilih jalan pulang di malam hari. Ponselku bergetar di saku. Nomor tak dikenal, lagi. Aku menatap layar tanpa mengangkat. Getarnya berhenti, lalu muncul pesan singkat, "Ibu jangan repot-repot. Saya juga capek." Kalimat itu terasa seperti tangan yang menekan bahu. Ia tahu kata, capek, selalu efektif. Ia tahu aku pernah merasa bersalah karena terlalu sibuk. Ia menekan titik itu dengan santai. Aku menghapus pesan itu tanpa membalas. Tapi jari-jariku gemetar saat menekan, hapus, seolah ia bisa melihat dari jauh. Hari itu, Bu Maya mengirim pesan singkat, rapat sekolah dipercepat. Jangan panik. Tetap normal. Aku membaca pesan itu berkali-kali, menempelkan instruksinya ke dinding dalam kepalaku. Tetap normal. Itu yang paling sulit saat tubuhmu ingin berlari. Aku mengantar anakku ke sekolah keesokan pagi dengan wajah yang kutata seperti biasa. Aku memakai baju kerja, menyisir rambut, memasang senyum yang tidak terlalu lebar. Aku menurunkan anakku di gerbang depan, mengusap kepalanya pelan. Kalau ada apa-apa, kamu ke Bu Maya, bisikku. Ia mengangguk, menelan, lalu berjalan masuk. Langkahnya kecil, tapi aku melihat bahunya sedikit naik. Ia membawa beban yang seharusnya tidak ia bawa. Di kantor, aku duduk di meja, membuka laptop, mengetik seolah semuanya berjalan normal. Tapi telingaku menangkap setiap bunyi notifikasi. Pikiranku tidak pernah benar-benar berada di layar. Ia berada di gerbang samping sekolah, di helm putih, di cincin besar. Siang, Bu Maya menelepon. Satu panggilan singkat. Aku mengangkat, tidak berkata apa-apa dulu. Dia datang, suara Bu Maya pelan. Dadaku langsung kaku. Di mana? Di depan. Tapi bukan di gerbang samping, katanya. Dia berdiri dekat kantin. Seolah punya urusan. Satpam? Dia ngobrol sama Satpam. Rama, keteja kata Bu Maya. Seolah tidak ada apa-apa. Aku menutup mata, menahan napas. Orang seperti itu tidak panik seperti orang bersalah. Orang seperti itu panik dengan cara lain, dengan merapikan panggung. Apa anakku lihat? Tanyaku. Belum, kata Bu Maya. Aku tahan dia di kelas. Aku mengangguk meski Bu Maya tidak bisa melihat. Aku jemput sekarang. Jangan, katanya cepat. Kalau ibu datang mendadak, dia tahu kita bergerak. Ibu tunggu jam biasa. Kita jaga. Aku menelan. Menunggu adalah siksaan, tapi aku memaksa diri. Ok. Aku kembali menatap layar laptop. Huruf-huruf kabur. Tenggeng ke Denjen. Aku mengetik beberapa kalimat tanpa tahu apa. Aku menekan backspace. Aku menatap jam. Menjelang jam pulang, aku sampai di sekolah lebih awal. Aku berdiri di tempat biasa, dekat gerbang depan. Orang tua mulai berkumpul. Aku tersenyum pada beberapa, menjawab sapaan singkat, menjaga diri tetap terlihat sebagai bagian dari keramaian. Dari sudut mata, aku melihat motor bebek dengan helm putih terparkir di luar pagar, tidak di tempat biasanya, tapi lebih dekat ke gerbang depan. Lebih berani. Lebih jelas. Seolah ia ingin memastikan aku melihatnya. Aku menahan diri untuk tidak menoleh. Aku pura-pura sibuk membuka tas, membetulkan tali sepatu. Aku menunggu anakku keluar. Anakku muncul, berjalan cepat ke arahku. Begitu tanganku menggenggam tangannya,
Ia langsung menghela napas seperti baru selesai menahan sesuatu sepanjang hari. Kita pulang, kataku. Ia mengangguk, tapi sebelum kami melangkah jauh, suara itu datang dari belakang, ramah, familiar, menembus keramaian seperti pisau tipis. Buh, lama nggak ketemu. Aku berhenti. Tubuhku membeku seketika, tapi aku memaksa leherku berputar pelan, seperti ini percakapan biasa di depan sekolah. Pak Arif berdiri di sana, tanpa helm. Wajahnya terlihat jelas untuk pertama kalinya dalam jarak dekat. Senyumnya hangat, mata menyipit sopan. Ia memegang sebuah map plastik, seperti orang yang punya urusan resmi. Pak Arif, katak. Suaraku terjaga, tapi di dalam, jantungku memukul keras. Anaknya sehat? Tanyanya, menatap anakku sebentar. Tatapan itu cepat, tapi anakku langsung memegang tanganku lebih erat. Sehat? Jawabku. Pak Arif tertawa kecil. Bagus. Saya ini cuma mau pamit. Kayaknya saya nggak bisa jemput anak-anak lagi beberapa hari. Aku menelan. Kenapa? Urusan keluarga, katanya. Mau pulang kampung. Kalimat itu terdengar seperti penutup. Seperti orang yang merapikan jejak sebelum pintu ditutup. Aku mengangguk, pura-pura simpati. Oh, semoga lancar. Iya, katanya. Ia menatapku lebih lama sekarang, senyum masih di bibir, tapi matanya berubah. Bu, saya dengar ibu tanya-tanya soal saya. Udara di sekitarku terasa lebih tipis. Orang tua lain lewat, tidak peduli. Anak-anak berlari. Dunia tetap bergerak, seolah ini hanya obrolan biasa. Aku tersenyum kecil. Tanya-tanya apa? Pak Arif menggangkat bahu. Biasalah. Namanya orang tua. Tapi, ibu jangan salah paham. Aku mengangguk. Saya cuma pastikan anak saya aman. Ia tertawa lagi, suara rendah. Anak ibu aman kok. Selama ibu juga, santai. Kata, santai, jatuh seperti ancaman yang dibungkus sopan. Aku menahan napas. Ayo, nok, kotaku, menarikono tupelon. Pak Arif melangkah setengah, menghalangi sedikit, tapi tidak menyentuh. Ia tetap menjaga jarak, seperti tahu batas yang membuatnya terlihat tidak bersalah. Bu, katanya pelan, hanya cukup agar aku dengar, kalau kita ribut, anak yang capek. Aku menatapnya. Untuk satu detik, aku hampir tidak bisa menahan wajahku berubah. Tapi aku memaksa. Aku mengangguk, seolah menerima nasihat. Epsilona, Pak, kataku. Makanya saya pulang. Aku berjalan, menggenggam tangan anakku, tidak menoleh lagi. Tapi aku merasakan tatapannya menempel di punggungku sampai kami masuk mobil. Di dalam mobil, anakku tidak langsung bicara. Ia duduk diam, memeluk tas. Nafasnya pendek. Kamu dengar dia bilang apa? Tanyaku pelan. Anaknya menggengak, matanya berkaka. Dia bilang, dia tahu ibu. Aku menelan. Dia tahu apa? Dia tahu ibu kerja di mana, kata anakku, suaranya kecil. Dunia kembali miring. Itu berarti ia bukan hanya menunggu di sekolah. Ia mengamati hidupku. Ia punya akses lebih luas dari yang kutahu. Aku menyalakan mesin, menyetir pulang dengan tangan dingin. Di rumah, aku mengunci pintu, menutup gorden. Aku membawa anakku ke kamar, menyuruhnya mandi, makan, menonton. Aku membuat rumah terlihat normal untuknya. Tapi untuk diriku sendiri, rumah terasa seperti ruang rapat sebelum perang. Malam itu Bu Maya datang. Bukan ke rumah, kami bertemu di depan minimarket, pura-pura belanja. Lampu neon membuat wajah kami terlihat pucat. Dia berani, kata Bu Maya. Dia pami, jawabku. Katanya pulang kampung. Bu Maya menatapku tajam. Itu bukan kabar baik. Aku mengangguk. Dia mau hilang. Atau dia mau pindah target, kata Bu Maya pelan. Kata-kata itu membuat tengkukku dingin. Kita harus lapor sekarang, kataku. Bu Maya menggangkuk. Besok pagi, ada satu orang tua lain ikut. Dan guru yang mau jadi saksi. Aku menelan, merasakan tubuhku bergetar halus. Dia tahu aku kerja di mana, kataku. Bu Maya diam sebentar, lalu berkata pelan, kalau begitu,
Dia juga bisa datang ke tempat lain. Kita harus jaga ibu juga. Aku pulang dengan langkah cepat. Aku memeriksa pagar, memeriksa kunci, memeriksa jendela. Aku menaruh tas kerja dekat pintu. Aku menyiapkan pakaian anakku. Aku menyiapkan dokumen. Aku menyimpan flash disk berisi video di saku jaket seperti jimat. Tengah malam, ponselku bergetar lagi. Nomor tak dikenal. Pesan singkat, besok jangan ke sekolah. Percuma. Aku menatap pesan itu lama. Tulang jari-jariku terasa kaku. Ia tahu rencana. Atau ia menebak dengan tepat. Dua-duanya sama menakutkan. Aku tidak membalas. Aku mematikan ponsel. Aku menyalakannya lagi, memindahkan semua bukti ke cloud, mengirim salinan ke email Bu Maya, ke emailku sendiri, ke email cadangan. Aku bergerak cepat, tenang, seperti orang yang akhirnya menerima bahwa permainan sudah dimulai. Di kamar, anakku berguling pelan, menggumam tanpa sadar. Aku duduk di tepi ranjangnya, menatap wajahnya yang polos. Aku menyentuh keningnya, hangat. Ia tidak tahu betapa tipisnya jarak antara hidup normal dan kekacauan. Pagi datang tanpa warna. Aku berdiri di depan cermin, merapikan wajah, memasang senyum yang tidak akan kupakai. Aku menggenggam kunci, menarik napas. Di luar, suara motor lewat. Lalu berhenti. Terlalu dekat. Aku mematung, menahan napas, mendengarkan. Ada langkah di luar pagar. Tidak tergesa. Helen. Seolah orang itu berdiri dan menunggu aku membuka pintu. Konfrontasi tidak lagi terasa seperti kemungkinan. Ia terasa seperti jam yang sudah diputar dan tidak bisa dihentikan. Tidak ada jalan kembali. Suara langkah di luar pagar tidak disertai batuk, tidak disertai panggilan. Hanya bunyi sepatu menyentuh paving, pelan, seperti orang yang yakin rumah ini akan membuka diri cepat atau lambat. Aku berdiri di balik gorden, menahan napas, melihat bayangan bergerak di sela-sela cahaya pagi. Bayangan itu berhenti tepat di depan pagar. Tidak mendesak. Menunggu. Aku tidak membuka. Aku tidak bertanya. Aku mengambil ponsel, menekan nomor Bu Maya dengan tangan dingin. Ada di depan, bisikku. Aku sudah jalan, jawab Bu Maya, suaranya stabil. Jangan buka apapun. Anak? Masih tidur, kataku. Penggangkan Helen. Bawa ke kamar paling jauh. Jangan panik, katanya. Aku mengangguk, meski ia tidak melihat. Aku berjalan ke kamar anakku, membangunkannya dengan sentuhan lembut. Ia membuka mata, melihat wajahku, dan seolah langsung paham bahwa pagi ini berbeda. Kita pergi sebentar, kataku. Kemana? Suaranya kecil. Ke tempat aman, jawabku, dan aku benci kata itu karena rumah seharusnya tempat aman. Aku membawanya ke kamar belakang, menyuruhnya duduk dan memeluk bantal. Aku menutup pintu, meninggalkan celah kecil agar aku bisa mendengar napasnya. Lalu aku kembali ke ruang depan, berdiri di dekat pintu, mendengarkan. Ketukan datang. 3 kali. Tidak keras. Sopan. Bu, suara itu terdengar dari luar, tenang, hampir seperti tetangga. Saya cuma mau bicara. Aku menahan napas. Aku tidak menjawab. Ketukan lagi, lebih pelan. Saya tahu ibu di rumah. Aku merasakan sesuatu mengeras di dalam dada, bukan takut lagi, tapi kemarahan yang dingin. Ia bicara seolah ia berhak. Seolah menunggu di depan pagar adalah cara yang wajar. Aku membuka aplikasi rekam suara. Aku menaruh ponsel dekat celah pintu. Aku tidak bicara, membiarkan ia merasa perlu mengisi sunyi. Bu, saya nggak suka cara ibu, katanya. Ibu bikin semua orang repot. Sunyi. Aku mendengar burung di kabel listrik. Aku mendengar kulkas berdengung. Aku mendengar napasku sendiri. Aku cuma bantu, suaranya turun. Anak ibu butuh figur. Ayahnya nggak ada. Ibu kerja terus. Kata-kata itu seperti pisau tumpul. Ia menusuk tanpa darah, tapi sakitnya tetap masuk. Ibu pikir anak itu nggak ngerti, lanjutnya. Jianjirci. Makanya dia gampang percaya orang yang perhatian. Aku menggigit bibir. Aku ingin membuka pintu dan memukul kata-katanya dengan teriakan.
Tapi teriakan adalah panggung yang ia inginkan. Ia ingin aku terlihat histeris. Aku menahan. Dari luar, terdengar suara motor lain berhenti. Suara pintu mobil menutup. Lalu suara langkah cepat. Bumaya. Aku mengenali ritme itu karena aku menunggu sepanjang malam. Pak Arif, suara Bumaya terdengar, datar tapi tegas. Ngapain di sini? Ada jeda, seperti dunia menahan napas. Suara Pak Arif berubah, lebih ramah, lebih biasa. Bumaya? Wah, kebetulan. Kebetulan gak berdiri depan rumah murid, kata Bumaya. Aku merasakan getaran kecil di tangan. Bumaya menahan, menantang tanpa marah. Aku menunggu apa yang akan dilakukan Pak Arif. Aku cuma mau klarifikasi, katanya. Ibu ini salah paham. Yang salah paham itu orang yang merasa boleh ngomong ke anak orang, jawab Bumaya. Sunyi lagi. Lalu suara langkah lain mendekat, lebih berat, lebih tegas. Aku mengintip lewat celah gorden, seorang pria dan seorang wanita, orang tua murid yang kemarin sepakat ikut. Wajah mereka tegang. Ada sesuatu yang lebih kuat dari ketakutan, kemarahan kolektif yang akhirnya punya arah. Pak, kata pria itu, suaranya rendah. Anak saya juga pernah diajak nunggu. Pak Arif tertawa kecil, tapi tertawanya tidak utuh. Bapak jangan ikutan. Saya cuma kerja. Kerja bukan minta alamat rumah anak, jawab wanita itu cepat. Aku mendengar Pak Arif menarik napas. Untuk pertama kalinya, ada retakan. Bukan pada suaranya, tapi pada ritmenya. Ia tidak lagi menguasai percakapan. Aku membuka pintu sedikit. Tidak lebar. Hanya cukup agar aku bisa menjadi saksi tanpa memberi jarak terlalu dekat. Bumaya menoleh ke arahku, matanya memberi tanda. Tenang. Aku mengangguk. Pak Arif menatapku. Senyumnya kembali, tapi sekarang seperti dipaksa. Bu, kita bisa bicara baik-baik. Aku tidak menjawab. Aku mengangkat ponsel sedikit, menunjukkan bahwa aku merekam. Itu saja. Matanya bergerak cepat ke ponsel, lalu kembali ke wajahku. Ada perubahan kecil, sepersekian detik, yang membuatku sadar, ia takut pada bukti, bukan pada orang. Ayo kita selesaikan, katanya pelan. Bumaya melangkah sedikit ke depan, menutup jarak di antara kami. Pak Arif, kami sudah lapor, katanya. Sekarang tunggu. Kata, lapor, membuat udara berubah. Pak Arif menatap sekeliling, seolah mencari jalan keluar yang tidak terlihat. Ia tidak berlari. Orang seperti dia jarang berlari. Ia menunggu kesempatan menyelipkan narasi. Saya bisa jelasin, katanya, suaranya mulai lebih tinggi. Ini fitnah. Pria itu mengangkat ponselnya, menunjukkan rekaman suara anaknya. Ini suara anak saya, katanya. Dia bilang Pak Arif Surujio. Pak Arif menelan. Cincin besar di jarinya berkilat saat ia mengusap hidung. Aku melihatnya jelas sekarang. Cincin itu bukan sekadar perhiasan. Itu tanda orang yang suka terlihat, punya kuasa. Suara sirene kecil terdengar dari ujung jalan. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat semua orang berhenti bicara. 2 polisi datang, langkah mereka mantap. Mereka bertanya singkat, melihat ponsel, melihat rekaman. Bumaya bicara dengan tenang, memberikan kronologi tanpa dramatis. Pak Arif berdiri dengan wajah yang masih mencoba tenang, tapi bahunya tegang. Pak, ikut kami, kata salah satu polisi. Untuk apa? Suaranya berusaha santai. Saya nggak salah. Biar jelas, jawab polisi, sederhana. Pak Arif menatapku lagi. Kali ini tidak ada senyum. Hanya tatapan yang mencoba menanam rasa bersalah. Bu, katanya pelan, kalau ibu teruskan ini, anak ibu yang malu. Kalimat itu menampar. Ini motifnya. Bukan sekadar akses. Ini kontrol. Ini permainan, membuat korban takut pada konsekuensi sosial, bukan takut pada pelaku. Aku menarik napas panjang. Aku menatapnya lurus. Yang harus malu itu kamu, kataku. Hanya satu kalimat. Tapi rasanya seperti melepaskan beban dari dada. Polisi meminta identitas. Pak Arif memberi KTP dengan tangan yang sedikit gemetar. Polisi memeriksa,
lalu wajahnya berubah halus. "Pak," katanya, lebih serius sekarang, "nama ini pernah masuk laporan." Aku merasakan kulitku merinding. Bu Maya menoleh ke polisi. "Laporan apa?" Polisi tidak langsung menjawab, hanya memberi isyarat pada rekannya, seperti ada prosedur. "Ada kasus serupa di kecamatan sebelah," katanya pelan. "Modusnya, mendekati anak lewat jemputan." Udara seperti runtuh. Ini bukan hanya tentang kami. Ini pola yang lebih besar. Ini bukan kesalahan kecil. Ini kebiasaan. Pak Arif menelan. Matanya bergerak cepat, mencari celah. Tapi tidak ada. Orang tua murid berdiri lebih dekat, bukan agresif, hanya sebagai dinding. "Kamu tahu," kata polisi, "ini bisa berat." Pak Arif masih mencoba memegang kendali dengan kata-kata. "Saya cuma cari kerja," katanya. "Saya cuma peduli." "Peduli bukan manipulasi," jawab Bu Maya. Polisi memasang borgol. Bunyi logam itu pelan, tapi berat. Pak Arif tidak melawan. Ia berdiri diam saat borgol menutup pergelangan tangannya, seperti orang yang tahu perlawanan fisik tidak akan menyelamatkan reputasi. Ia menatapku sekali lagi, lama. Tatapan itu tidak lagi mengancam. Tatapan itu seperti janji buruk. "Kalian belum selesai." Mereka membawanya ke mobil. Sirene tidak dinyalakan. Semua berjalan tenang, terlalu tenang untuk sesuatu yang baru saja menyelamatkan hidup kecil. Aku menutup pintu rumah, menempelkan dahi ke kayu, merasakan dinginnya. Aku mendengar napas anakku dari kamar belakang, masih pelan, masih di sana. Aku memejamkan mata, membiarkan air mata turun tanpa suara. Bukan karena lega sepenuhnya. Karena tubuh akhirnya berhenti menahan. Bu Maya mengetuk pintu pelan dari luar. Aku membuka. Ia masuk, menatapku, lalu memeluk sebentar. Pelukannya singkat, tapi cukup untuk mengingatkan, "Kamu tidak sendirian." Aku berjalan ke kamar anakku. Ia duduk memeluk bantal, mata besar, wajah pucat. Saat melihatku, ia berdiri, berlari kecil, memeluk pinggangku. "Dia pergi?" tanyanya. Aku mengangguk. "Ayah." Dia balik, suaranya bergetar. Aku menelan. Aku ingin berkata, "Tidak." Tapi dunia tidak sesederhana itu. Aku memilih jujur tanpa menghancurkan. "Kalaupun dia coba," kataku, "ibu sekarang tahu caranya." Ia mengangguk, wajahnya menempel di bajuku. Hari itu diisi dengan prosedur, laporan, tanda tangan, pemeriksaan singkat. Aku menyerahkan video, tangkapan layar, catatan jam. Semua potongan kecil yang dulu terasa seperti paranoia kini berubah menjadi bukti yang rapi di tangan orang lain. Aku duduk di ruang kantor polisi dengan lampu putih yang terlalu terang, dan aku menyadari, keadilan tidak datang dengan musik kemenangan. Ia datang dengan formulir. Sore, kami pulang. Rumah terasa sama, tapi tidak lagi. Sudut-sudutnya seperti menyimpan gema kata-kata Pak Arif. "Anak ibu yang malu. Ibu capek." Aku membuka jendela, membiarkan udara masuk, seolah udara bisa menyapu bekas. Malamnya, anakku tidur lebih awal. Ia kelelahan, bukan dari aktivitas, tapi dari ketegangan yang terlalu besar untuk tubuh kecil. Aku duduk di ruang tengah, menatap ponsel. Tidak ada pesan lagi, tidak ada getaran. Tapi keheningan itu tidak terasa aman. Keheningan terasa seperti jeda sebelum sesuatu lain bergerak. Pukul 11, Bu Maya mengirim pesan, polisi bilang ada korban lain. Mereka akan kontak ibu besok untuk tambahan keterangan. Aku menatap layar lama. "Engkemen berani, ayah." Tapi luka belum sembuh. Dan yang lebih menakutkan, aku baru sadar betapa luasnya lubang yang hampir menelan kami. Aku mematikan lampu ruang tamu, menyisakan lampu kecil. Aku berdiri di lorong, mendengarkan napas rumah. Tidak ada langkah, tidak ada ketukan. Hanya detik jam yang terus berjalan, mengingatkanku bahwa kebenaran sudah keluar dan tidak bisa ditarik kembali. Setelah kebenaran, datanglah sunyi. Pagi setelah semuanya selesai, rumah terasa terlalu terang. Matahari masuk lewat celah gorden tanpa izin, menyorot debu yang melayang pelan, seolah membuktikan bahwa waktu tetap berjalan meski semalam aku merasa dunia berhenti.
Tidak ada ketukan lagi. Tidak ada suara motor berhenti terlalu dekat. Hanya bunyi panci di dapur, air mengalir, dan napas anakku yang masih terdengar ragu saat ia bangun. Ia duduk di meja makan, menatap roti tawar seperti roti itu benda asing. Tangannya memegang gelas susu, tapi tidak diminum. Matanya sesekali melirik pintu, lalu menunduk cepat. Kita nggak ke sekolah? Tanyanya pelan. Kita istirahat dulu, jawabku. 1 hari. Ia mengangguk, tapi kepalanya tetap tegang. 1 hari istirahat bukan libur baginya. Itu jeda untuk memikirkan hal yang tidak ingin ia pikirkan. Aku menyapu lantai, gerakan yang dulu otomatis kini terasa seperti ritual. Aku ingin suara sapu menutupi pikiranku sendiri. Aku ingin rumah terdengar hidup, bukan sunyi. Tapi setiap kali suara sapu berhenti, keheningan kembali, dan di dalam keheningan itu, aku masih bisa mendengar kalimat-kalimat yang dulu dipakai untuk menekan, jangan bilang-bilang, ibu capek, anak ibu baik. Aku menahan diri untuk tidak memeriksa ponsel setiap 5 menit. Aku menaruhnya jauh, di atas lemari, seperti menaruh pisau jauh dari jangkauan anak. Aku memaksa diriku percaya, ancaman fisik sudah pergi. Yang tinggal hanyalah bekas. Siang itu, Bu Maya datang sebentar. Tidak membawa map, tidak membawa catatan. Hanya membawa buah dan tatapan yang lelah. Ia duduk di ruang tamu, memandang sudut-sudut rumah, lalu memandangku. Kamu sudah makan? Tanyanya. Aku mengangguk, meski aku tahu aku bohong. Bu Maya tidak menekan. Ia mengerti bahwa tubuh yang baru lepas dari ketegangan sering lupa kebutuhan dasar. Kepolisian akan lanjut, katanya pelan. Ada beberapa orang tua lain yang mulai bicara. Aku menelan. Anakku gimana? Bu Maya menatap ke arah kamar anakku, pintunya tertutup. Dia masih tegang, katanya. Wajar. Yang penting dia tahu, dia tidak salah. Aku mengangguk, merasakan dadaku nyeri. Aku ingin kembali ke hari-hari sebelum ini, saat satu-satunya kekhawatiran adalah PR dan bekal makan siang. Tapi hidup tidak pernah memberi tombol ulang. Yang ada hanya langkah kecil ke depan. Bu Maya berdiri, menyentuh lenganku singkat. Kalau kamu merasa bersalah, katanya, ingat, kamu bertindak sebelum terlambat. Aku mengangguk, tapi rasa bersalah itu tidak pergi begitu saja. Ia menempel seperti bau asap pada baju. Bahkan setelah dicuci, ia masih ada. Malam datang lebih pelan dari biasanya. Aku menyiapkan makan malam yang sederhana. Nasi, telur dadar, sup pening. Anakku makan sedikit, lalu berhenti, menatap sendoknya. Aku tidak memaksa. Kamu mau cerita? Tanyaku. Ia menggeleng pelan. Aku mengangguk. Kalau belum siap, enggak apa-apa. Ia menatapku sebentar, seperti memastikan aku tidak marah, lalu kembali ke piringnya. Saat waktu tidur, ia meminta lampu kecil tetap menyala. Dulu ia suka gelap. Dulu ia bilang gelap membuatnya cepat tidur. Sekarang, ia menatap sudut kamar seperti ada sesuatu di sana. Aku takut, katanya, kata itu keluar tanpa usaha. Aku duduk di tepi ranjang, merapikan selimutnya. Takut itu boleh, kataku. Tapi kita di sini. Ia memegang ujung bajuku, kecil, tapi kuat. Ibu jangan kemana-mana. Aku di sini, jawabku. Aku dengar. Ia menutup mata, tapi napasnya masih pendek. Aku duduk lebih lama dari biasanya, mendengarkan ritme tubuh kecil itu sampai akhirnya melambat. Setelah ia tidur, aku pergi ke dapur, membuka kulkas, menatap isinya tanpa benar-benar melihat. Aku berdiri di sana, dan tiba-tiba tubuhku gemetar. Bukan karena dingin. Karena lepas. Ketegangan yang selama ini menahan ototku seperti tali kini terlepas sedikit, membuat semuanya runtuh. Aku menutup mulut dengan tangan agar tidak bersuara. Tidak ada tangis dramatis. Hanya getaran kecil, seperti mesin yang akhirnya dimatikan setelah berputar terlalu lama. Hari-hari berikutnya diisi hal-hal kecil yang terasa besar. Aku kembali mengantar anak ke sekolah, tapi kini aku berjalan sampai ke pintu kelas. Aku menatap satpam lebih lama. Aku menyalami guru. Aku menunggu sampai anakku masuk, baru berbalik. Ini bukan paranoia, kataku pada diri sendiri.
Ini perhatian yang terlambat dipelajari. Di sekolah, beberapa ibu memandangku dengan tatapan berbeda. Ada yang simpati, ada yang penasaran, ada yang menghindar. Aku merasakan panas di pipi. Aku ingin bersembunyi, tapi aku juga ingin berdiri tegak. Kalau aku bersembunyi, seolah aku yang salah. Aku tidak mau memberi ruang itu lagi. Anakku mulai pulang dengan langkah yang lebih cepat, bukan karena takut, tapi karena ingin cepat sampai rumah. Ia tidak lagi berhenti di gerbang samping. Ia tidak lagi menoleh ke parkiran motor. Tapi setiap kali ada motor berhenti mendadak, bahunya masih naik. Ia masih belajar bahwa dunia tidak selalu menunggu untuk menyakiti. Satu malam, ia menolak mandi. Ia berdiri di kamar mandi, memegang gagang pintu, matanya lebar. "Kenapa?" tanyaku. "Aku nggak mau sendiri," katanya. Aku masuk, duduk di kursi kecil di luar tirai. Aku tidak bicara banyak. Aku hanya ada. Air mengalir, uap naik, dan di dalam uap itu, aku menyadari sesuatu yang pahit. Anakku harus belajar hal yang seharusnya tidak perlu ia pelajari, cara meminta aman. Aku juga harus belajar cara memberikan aman tanpa menjanjikan dunia yang sempurna. Proses hukum berjalan pelan. Ada panggilan, ada pemeriksaan, ada pernyataan ulang. Aku belajar berbicara dengan nada datar tentang hal yang membuat dadaku sesak. Aku belajar membiarkan fakta berdiri tanpa menambah bumbu, karena bumbu bisa dipakai orang lain untuk meragukan. Aku membawa video, pesan, catatan. Semua itu sekarang berada di tangan orang-orang berseragam yang bekerja dengan prosedur, bukan emosi. Di satu sisi, itu menenangkan. Di sisi lain, itu dingin. Keadilan tidak terasa hangat. Ia terasa seperti lampu kantor yang tidak pernah dimatikan. Suatu sore, anakku pulang dengan wajah yang sedikit lebih ringan. Ia menaruh tas, lalu duduk di sofa. Ia menatapku, lama. "Bu," katanya. "Ja." "Sekarang, aku sendirian lagi, ya?" Aku terdiam. Kata, sendirian, biasanya berarti kesepian. Tapi dari mulutnya, kata itu berarti sesuatu yang lain. Bebas dari bayangan, bebas dari paksaan, bebas dari tangan yang tidak seharusnya mendekat. Aku duduk di sampingnya. "Ayah," jawab Kapellan. "Kamu akhirnya sendirian lagi." Ia menghela napas panjang, seperti orang dewasa yang baru selesai memikul barang berat. "Aku suka," katanya. Aku menelan, air mata hampir naik, tapi aku menahan. "Aku juga," kataku. Kami duduk diam. Televisi mati. Di luar, suara azan maghrib melayang. Ada motor lewat, tapi tidak berhenti. Keheningan kali ini tidak menggigit. Ia hanya ada, seperti ruang kosong yang bisa dipakai untuk bernapas. Aku mulai membangun rutinitas baru yang lebih jujur. Aku tidak lagi mengatakan, semua baik-baik saja, kalau aku sedang takut. Aku mengatakan, ibu lagi cemas, tapi ibu tetap di sini. Aku memberi anakku bahasa untuk perasaan. Aku tidak ingin ia menutup rapat seperti aku dulu. Aku juga mulai menerima bahwa kepercayaan bukan sesuatu yang diberikan sekali lalu selesai. Kepercayaan adalah sesuatu yang harus dijaga, diperiksa, dan kadang ditarik kembali. Dulu aku merasa itu sinis. Sekarang aku tahu itu bertahan. Malam-malam masih punya sisa. Kadang aku terbangun, mendengar suara motor di mimpi, merasakan pagar digetarkan padahal tidak ada. Aku duduk di tepi ranjang, menarik napas, menyebutkan nama-nama benda di kamar, lemari, pintu, jendela. Ini sekarang. Ini aman. Aku tidak selalu berhasil, tapi aku mencoba. Suatu hari, Bu Maya mengirim pesan, kasusnya naik. Ada beberapa laporan lain. Mereka serius. Aku menatap pesan itu lama. Ada lega yang pahit, lega karena ia tidak akan bebas begitu saja. Pahit karena itu berarti ada korban lain sebelum kami. Aku menutup ponsel, memeluk anakku yang sedang menggambar di lantai. Ia tidak bertanya. Ia hanya bersandar, kecil, hangat. "Aku mau gambar rumah," katanya. Aku mengangguk. "Gambar?" Ia menggambar rumah dengan jendela besar dan matahari di atasnya. Tidak ada pagar tinggi. Tidak ada bayangan motor. Di sudut,
Ia menggambar dua orang, aku dan dia, berdiri dekat pintu. Itu ibu, katanya, menunjuk. Itu kamu, kataku. Ia mengangguk, lalu menambahkan satu garis kecil di samping pintu. Ini lampu, katanya. Fire tong. Aku tersenyum kecil. Bagus. Saat malam datang, aku menyalakan lampu teras. Cahaya kecil itu menyapu halaman, membentuk batas yang jelas. Aku berdiri sebentar, memandang jalan, lalu menutup pintu pelan. Bunyi kliknya terdengar seperti titik, bukan tanda tanya. Aku kembali ke kamar anakku, melihatnya tidur. Wajahnya masih memiliki sisa ketegangan, tapi di bawahnya ada sesuatu yang mulai tumbuh. Kepercayaan kecil bahwa ia bisa bangun besok tanpa harus menahan napas. Aku duduk di lantai, bersandar ke dinding, mendengarkan rumah. Tidak ada ketukan. Tidak ada pesan. Tidak ada permainan. Hanya detik jam, napas, dan sunyi yang akhirnya jujur. Tidak ada kemenangan besar. Tidak ada musik penutup yang megah. Yang ada hanya kami, masih hidup, masih di sini, mempelajari ulang cara merasa aman. Dan untuk pertama kalinya setelah lama, keheningan tidak terasa seperti ancaman. Keheningan terasa seperti tempat pulang.